Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini, hari ini kita kembali boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menaikkan pujian syukur kita. Mari kita naikkan pujian syukur kita, bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini kembali. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah
mengucap syukur Kau masih memberikan kesempatan kami pada hari ini untuk boleh bersama-sama meninggikan Engkau, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dimanapun kami berada saat ini, biarlah Tuhan kiranya menyertai kami, menyertai ibadah kami pada hari ini, sehingga kami boleh memberikan dan mempersembahkan pujian hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami akan memulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengingat ayat hafalan kita pada minggu lalu yang terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 8. Mari kita bersama-sama memperkatakan firman Tuhan ini. Dalam hitungan yang ketiga, kita perkatakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk apa ayat hafalan minggu yang akan datang? Kita akan bersama-sama membuka di dalam Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita bersama-sama memperkatakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuliakan Allah kita, sebab hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Haleluya. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu. Umat yang telah dibebaskannya. Lagi katakan. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu. Umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan, oh biar segala umat memuji-Ku, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Haleluya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Amin. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Haleluya.
mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk boleh memberikan persembahan kita yang bisa disampaikan juga ke gereja. Nanti akan dibuka pada pukul 12 sampai pukul 17 dan juga bisa memberikan melalui QR Code yang akan tampil di layar kita. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang tak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, biarlah itu boleh digunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan memberikan persembahan kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus
di sorga, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kekuatan untuk boleh memberikan persembahan kami pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini boleh digunakan untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan saja. Berkati yang masih ada sisa pada kami, berikan kami hikmat untuk boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita untuk boleh terus berjalan di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah ini. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan, sampaikanlah kepada jemaat-Mu. Kami siap mendengarkan dan mau sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah virtual kita pagi hari ini. Harapan saya, semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan bagi saudara yang mungkin dalam keadaan sakit, imani bahwa melalui ibadah ini, saudara menerima kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang sedang patah semangat, mungkin saudara imani melalui ibadah pagi hari ini, semangat saudara dibangkitkan kembali. Puji Tuhan. Pagi ini pesan firman Tuhan yang akan kita dengar masih seputar dengan tema dari ulang tahun gereja kita yang ke-35, yaitu menyala-nyala. Kita bersyukur Tuhan memberikan tema ini kepada pemimpin di gereja kita, karena Tuhan mau jemaat Tuhan di Philadelphia menjadi jemaat yang memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Semangatnya nggak kendor. Terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Kita perkatakan Roma 12 ayat 11. Tidak usah buka Alkitab, karena pasti udah hafal. 4 minggu berturut-turut kita dengar ayat ini terus dikumandangkan. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya akan bacakan. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Saya akan baca lagi dari terjemahan sederhana Indonesia. Hendaklah kita rajin bekerja dan jangan malas. Dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah, hendaklah kita melayani Tuhan dengan penuh semangat. Saudara, ini adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi ini juga pesan yang sama untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Kata roh di sini, saudara, bahasa aslinya memakai kata pneuma. Pneuma artinya nafas. Sebuah kehidupan, tubuh, jiwa, roh, itu dikatakan hidup. Tubuh dan jiwa tanpa roh itu mati. Sesehat-sehatnya tubuh manusia, saudara, katakanlah dia tidak ada penyakit apapun, kalau dia tidak ada roh, tidak ada nafas, mati. Sepintar-pintarnya orang, saudara, pikiran, logika, perasaan itu ada di jiwa ya, saudara. Sepintar-pintarnya orang, kalau tidak ada roh, tidak ada nafas, dia mati. Artinya betapa pentingnya roh, peran roh ini dalam sebuah kehidupan. Tubuh, jiwa, roh, itu hidup. Kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu ada roh Allah yang memimpin kehidupan kita, saudara. Nah, roh Allah yang memimpin kehidupan kita ini, dia memiliki fungsi untuk selalu mengingatkan kita agar kita melakukan kehendak Allah. Makanya pentingnya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan terus mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan terus menyadarkan kita. Tetapi banyak orang-orang yang katanya adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang
percaya kepada Yesus, tapi dia tidak memberikan keleluasaan kepada Roh Allah untuk memimpin hidupnya. Dia lebih banyak mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Padahal dengan jelas Alkitab mencatat di Galatia 5 ayat ke-16 dan ke-17. Kita baca bersama-sama Galatia 5. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kembali lagi, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Yesus juga berkata kepada kita ketika di Taman Getsemani, dia berdoa menjelang hari penyalipan. Ketika dia berdoa dan dia mendapati murid-muridnya tidur, dia berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita baca saja saudara di Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus sudah memberi peringatan kepada murid-muridnya. Ini juga peringatan yang sama buat kita. Yesus bilang, roh itu penurut tetapi daging lemah. Bukankah dalam keseharian kita sering mengalami ini, merasakan ini? Ketika roh menyuruh kita untuk berdoa, baca Alkitab, daging kita berontak. Aduh, ngantuk. Aduh, capek. Aduh, banyak nih yang harus dikerjakan. Banyak kesaksian yang saya dengar. Ada orang-orang yang suka dibangunkan tengah malam. Keinginan untuk berdoa itu kuat. Itu adalah suara roh, keinginan roh menyuruh kita berdoa. Dan kesaksian yang saya dengar seringkali ketika orang ini melakukan itu, dia melawan keinginan dagingnya untuk tidur, tapi dia mengikuti keinginan roh untuk dia berdoa. Ternyata ada sesuatu yang memang Tuhan kerjakan. Entahkah itu satu peringatan atau satu pernyataan dari Tuhan melalui doa yang dia naikkan di tengah-tengah kondisi dia sedang terlelap dan dia dibangunkan untuk berdoa. Tuhan bilang, roh penurut, daging lemah. Jadi wajar saudara ketika kita diperhadapkan dengan satu pilihan di tengah satu situasi dan kondisi di mana kita harus memilih keinginan dagingkah yang kita ikuti atau keinginan rohkah. Saat itu akan terjadi pertentangan. Karena memang keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Tetapi buat kita, orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk membedakan keinginan roh dan keinginan daging itu bukan hal yang sulit. Karena kita sudah tahu bahwa keinginan daging itu pasti akan membawa kepada kebinasaan. Dan keinginan roh akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Keinginan daging sifatnya hanya kesenangan yang sementara, semu. Tapi keinginan roh itu membawa kita kepada sukacita, damai sejahtera, dan ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, Tuhan mau kita menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki semangat yang kuat. Roh yang menyala-nyala tidak akan menyala-nyala begitu saja, saudara. Perlu ada support dari tubuh yang untuk membuat roh ini menyala-nyala. Seperti tadi contohnya, kalau kita diingatkan untuk berdoa, untuk membaca firman, artinya harus ada respon tubuh kita.
Kita mengambil Alkitab atau handphone kita dengan tangan, bukan? Ini respon tubuh. Lalu kita mulai membuka Alkitab, tangan kita yang bekerja. Mata kita membaca firman itu. Mulut kita memperkatakan firman itu. Telinga kita mendengar perkataan firman itu. Sehingga ketika kita memperkatakan firman, jiwa kita diisi, jiwa kita dipuaskan oleh firman itu. Dan ketika jiwa kita dipuaskan, roh kita kuat. Iman kita bertumbuh. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya, saudara, dengan sangat jelas, saudara, respon tubuh kita ini, apa yang dilakukan oleh tubuh kita, reaksi tubuh kita, melakukan sesuatu untuk memenuhi jiwa kita, itu akan berpengaruh kepada roh kita, saudara. Jadi kalau tubuh kita nggak malas, semangat kita nggak kendor, saudara, maka jiwa kita akan terpuaskan dan roh kita akan menyala-nyala. Dan kalau dia seperti berputar, saudara, dan kalau roh kita menyala-nyala, maka itu akan membakar tubuh kita untuk kita semangat melakukan segala sesuatu. Jadi itu seperti roda, saudara, seperti sebuah lingkaran, roh, jiwa, dan tubuh itu saling berhubungan. Jadi kalau kita malas baca Alkitab, kita malas berdoa, kita malas beribadah, bagaimana iman kita akan bertumbuh, bagaimana roh kita akan menyala-nyala. Kalau roh kita padam, ya tubuh kita nggak akan melakukan apa-apa. Roh kita padam, nggak ada semangat untuk kita melakukan sesuatu. Jadi ini berhubungan, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor berhubungan dengan tubuh kita. Biarlah rohmu menyala-nyala berhubungan dengan roh kita. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang memiliki kerajinan untuk baca firman, kerajinan untuk berdoa, bahkan perlu puasa, kerajinan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, saudara, itu artinya kita sedang memuaskan daging kita. Tapi kalau apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, itu karena keinginan roh, maka itu akan memuliakan Tuhan. Karena banyak orang melakukan hal baik, tapi tujuannya untuk mencari nama. Dia melakukan hal baik untuk mendapat pujian dari orang. Bahkan bertopengkan pelayanan. Dia mengatakan bahwa, oh yang saya lakukan ini karena saya melayani Tuhan. Tetapi ternyata ujung-ujungnya dia mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Itu bukan ibadah yang sejati, saudara. Roma 12 ayat 1 pun udah beberapa kali kita dengar. Biarlah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pelayanan kita bukan saja hanya yang terlihat di depan mata. Seperti saudara saat ini melihat saya menyampaikan firman, melihat Nidia tadi memimpin pujian, melihat pemain musik, atau ada pelayan yang tidak terlihat di balik pelayanan ini yang multimedia. Kita nggak bisa lihat orangnya, tapi kita tahu, oh ada Bapak Yusuf, ada Bapak Ribel di balik ini. Pelayanan itu bukan saja yang terlihat mata, saudara. Tapi saat kita melakukan sesuatu didasari oleh kebenaran firman Tuhan dan dengan satu tujuan atau motivasi untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah pelayanan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu,
Sekali lagi, lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri kita, bukan untuk kepuasan orang, tapi untuk kepuasan hati Tuhan. Kita bersyukur untuk firman yang terus Tuhan taruh di dalam hati kita, yang terus Tuhan ingatkan kepada kita, untuk kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang berani berkata tidak kepada keinginan daging dan berkata iya kepada keinginan roh. 1 Yohanes 2. Kita buka Alkitab kita atau saudara bisa melihat di layar. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ke-17 saya akan bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kembali lagi kita diingatkan, saudara. Keinginan daging itu bukan berasal dari Allah. Tetapi orang yang hidup mengikuti kehendak Allah atau mengikuti keinginan roh, dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara mau memilih yang mana? Keinginan daging kah? Atau keinginan roh kah? Dalam setiap keputusan yang saudara ambil, itu terserah kita. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih. Dan saya yakin, Bapak Ibu Saudara di rumah yang saat ini mendengarkan firman ini, tentu kita memiliki keinginan untuk hidup selalu dipimpin oleh roh Allah. Karena ketika kita membiarkan Allah mengendalikan hidup kita, roh Allah mengendalikan hidup kita, maka tubuh kita akan selalu melakukan firman Tuhan. Dan ketika tubuh jiwa kita melakukan firman Tuhan, maka roh kita akan menyala-nyala. Dan ketika roh kita menyala-nyala, maka tubuh dan jiwa kita akan melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh kita akan kita akan menjadi orang-orang yang melakukan ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman ini Bapa tidak hanya sekedar sampai di telinga kami, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh, berbuah-buah. Kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup selalu dipimpin oleh roh Allah. Kami mengikuti keinginan roh Allah, bukan keinginan daging. Kalaupun seringkali kami kalah Tuhan, kami mengikuti keinginan daging, ampuni kami Bapa. Dan saat ini kami berjanji untuk hari-hari ke depan, kami ingin belajar peka mendengar suara-Mu. Kami mengikuti apa yang menjadi keinginan-Mu Bapa untuk kami lakukan. Dan biarlah kami menjadi jemaat Tuhan yang memiliki roh yang menyala-nyala di dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang yang malas Tuhan. Kami mau tubuh dan jiwa kami melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga roh kami menyala-nyala untuk kami bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang kami miliki. Kami menyenangkan hati Tuhan selalu ya Bapa. Pikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, apakah di rumah atau di rumah sakit. Mari Tuhan yang menjamah mereka, mengalirlah kesembuhan dari Tuhan atas tubuh-tubuh mereka. Penyakit apapun, apakah penyakit karena mereka terpapar virus COVID ataupun penyakit lainnya, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kesembuhan dari Tuhan atas tubuh-tubuh ini ya Tuhan, karena tubuh-tubuh ini adalah milik Kristus. Demikian juga dengan mereka yang sedang dalam perjalanan, Tuhan yang melindungi perjalanan mereka dalam tugas pekerjaan mereka atau urusan keluarga.
Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Dijauhkan dari segala yang jahat. Mereka pergi dan kembali dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan yang berkati pertambahan usia mereka di minggu ini. Berkati selalu mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, terlebih urapan dari Roh Kudus terus bertambah atas mereka. Mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bersyukur buat pertolongan Tuhan, baik buat Ibu Tuti, juga buat Ibu Angel, Tuhan yang sudah menolong proses persalinan kelahiran mereka. Mereka boleh melahirkan dengan selamat, bayi sehat, ibu sehat. Kami bersyukur ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan pulihkan terus keadaan tubuh mereka pasca operasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kami berdoa membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Khususnya buat para tenaga kesehatan ya Bapa, yang saat ini mereka berhubungan langsung dengan orang-orang yang terpapar COVID. Tuhan tutup bungkus para tenaga kesehatan ini dengan kuasa-Mu. Terlebih mereka yang adalah anak-anak Tuhan. Lindungi mereka Bapa. Jauhkan mereka dari paparan virus ini. Berikan mereka hikmat ya Tuhan. Dijauhkan dari segala kesalahan dan kekeliruan. Juga buat kami semua jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Palangkaraya. Kami juga diberikan hikmat untuk kami menjaga kesehatan kami Tuhan. Kami memiliki hikmat untuk kami dengar-dengaran dengan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah untuk kami jalankan. Kami menjadi orang-orang yang Tuhan dengar-dengaran, tidak melawan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, hingga orang tua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Dimanapun kami berada, kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.